Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama Sorobiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, komunitas film Palembang kian berkembang, terbukti dengan semakin banyaknya film karya anak-anak muda asal Palembang. Untuk berbincang mengenai komunitas film Palembang, di studio Kompas TV Palembang telah hadir Ilham Prajatama, Ketua Komunitas Shock Film. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Apa kabar? Halo. Ilham? Baik, alhamdulillah Kak. Baik, ini Ketua dari Shock Film begitu ya? Iya, benar. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai komunitas Shock Film begitu, kita kenalan dulu begitu, sebenarnya apa sih Shock Film itu dan mungkin ini bagaimana latar belakang didirikannya komunitas ini? Shock Film itu komunitas film independen di Palembang. Itu kita membuat film dari perkumpulan teman-teman yang awalnya itu teman-teman SMA. Kemudian pas awal-awal kuliah itu ngajak-ngajak teman-teman lainnya untuk berkarya gitu. Yang awalnya itu kita mulai dari beberapa lomba-lomba lokal. Sampai sekarang udah keterusan sih, bahkan sudah jadi pekerjaan utama sih yang beberapa tuh di industri film. Oke. Gitu. Nah, namanya Shock Film, saya penasaran kenapa kok dikasih nama Shock Film? Shock, kaget gitu. Kenapa tercetus ide untuk bikin nama Shock begitu? Sebenarnya itu dari kita tuh bikin film dengan tidak tahu nama PH kita sendiri ya. Jadi pas ketika submit festival itu kan mereka minta ini nama kelompoknya apa gitu. Nah, kita baru tahu pada saat itu tuh baru mikir tuh ini apa ya. Ada salah satu temen tuh si Brian, ya udah bikin Shock aja gitu. Shock, kaget ya. Iya, kita kaget juga kan tiba-tiba mau dipinta nama kan ya. Sudah dibilang Shock Film gitu. Akhirnya tercetuslah Shock Film. Iya, sampai kaget sekarang dipakai. Tiba-tiba. Baik. Nah, saat ini sudah berapa anggota dan ini kalangan mana saja yang bergabung di komunitas ini? Sekarang itu udah 60-an anggota di grup WhatsApp kita. Dan mereka tuh berasal dari kalangan mahasiswa umum gitu dan ya rata-rata sih anak-anak muda seumuran saya sih ya. Karena dari teman dan teman-teman lainnya. Oke. Nah, saat ini apa saja kegiatan yang rutin dilakukan oleh komunitas ini? Kita biasanya tuh pasti syuting ya. Tapi syuting itu kan ada beberapa output atau levelnya gitu. Kita mau bikin film ini atau bikin konten ini tujuannya kemana. Kita mungkin bikin film untuk festival itu kan butuh waktu yang sangat panjang ya untuk developing skripnya. Jadi kita sering juga syuting kecil-kecilan namanya. Kita sering menamai seperti itu. Syuting kecilan-kecilan ini buat bikin konten atau untuk sekedar kayak konten Natal nih nanti kita bikin video 1 menit kita post di sosial media gitu. Atau biasanya tuh ada konten-konten kayak yang berhubungan dengan Palembang ya kayak konten-konten anak Palembang nongkrongnya di mana kayak gitu. Itu aja sih untuk mengisi waktu kita untuk yang penting syuting lah itu. Syuting dan juga mungkin untuk mempertajam ilmu pengetahuan mengenai film transport begitu ya. Ilmu ke anak-anak lainnya juga. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal perfilman khususnya di Kota Palembang begitu. Nah, apakah sudah banyak juga di Palembang ini yang membuat film seperti kalian? Ya. Ini lumayan banyak ya untuk Palembang yang dimana backgroundnya itu tidak ada pendidikan film gitu. Kalau kita bandingin Jakarta, Jogja kan mereka ada ISI atau di Padang ada ISI atau ada IKJ dan lain-lain. Kita tuh nggak ada jurusan yang spesifik khusus film ya. Kita paling ada di kafe dan beberapa jurusan seni lainnya. Nah sementara itu base utama untuk regenerasi kan orang-orang muda tiap tahunnya. Kita tuh biasanya datang dari UKM mahasiswa. Nah beberapa dari mereka tuh juga kadang merasa kayak apa tuh UKM dan lain-lain kan jadinya larinya ke umum. Jadi cukup lumayan banyak lah untuk Kota Palembang ya. Dan juga beberapa orang-orang yang sudah dahulu membuat film itu senior kami juga sangat terbuka untuk transfer ilmu gitu kayak kalau kalian mau syuting itu pinjam aja alat-alatnya kayak gitu dengan syarat ya filmnya bagus gitu. Artinya disupport gitu ya. Disupport gitu. Baik. Nah, kalau menurut Ilham sendiri begitu, bagaimana dengan kualitas film? Maksudnya sinias yang ada di Kota Palembang ini begitu untuk memproduksi sebuah film, apakah cukup bisa bersaing begitu dengan daerah lain mungkin ke tingkat nasional begitu? Ya, sangat bisa bersaing sih. Ini beberapa film kita tuh juga sebenarnya udah banyak tayang di beberapa festival nasional ya ada namanya Jogja Asian Film Festival itu JAF itu
3 tahun ke belakang tuh kita ada film yang ini ya, film yang dibuat oleh komunitas Palembang ya. Ada dari Shock, ada dari musik kreatif, dan ada juga dari layar taman. Jadi beberapa film itu pun setelah dari JAV juga banyak tayang di beberapa festival-festival film nasional kayak Festival Film Bogor gitu, Ciputra Film Festival Malang. Jadi sebenarnya juga kita cukup bersaing ya. Bahkan ada satu film yang masuk di list nominasi Festival Film Indonesia di kategori film pendek gitu. Itu di tahun kemarin sih gitu. Oke. Artinya sangat bisa bersaing begitu, Bu. Iya, Nah, tentunya kegiatan kalian ini kan tentunya membuat film begitu ya. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak film yang dihasilkan dan ini ditayangkan di mana saja? Oke. Kalau film pendek itu mungkin kita sekitar 15-an ya untuk film pendek fiksi maupun dokumenter ya. Tapi di luar itu kita ada syuting series web series gitu atau beberapa konten-konten untuk mengisi YouTube yang kalau dihitung jumlah episode itu mungkin 20-an gitu. Jadi mungkin sekitar 30-40-an karya kita. Untuk short film saja itu. Oke. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Tentu kita masih akan lanjutkan lagi, Ilham. Dan saudara, usai jeda kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Shock Film. Tetap bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Ilham Prajatama, Ketua Shock Film. Baik, Ketua Komunitas Shock Film gitu ya. Baik, nah kita lanjutkan lagi, Ilham. Nah, untuk memproduksi sebuah film begitu, nah boleh diceritakan sebenarnya secara detail mungkin prosesnya seperti apa dan bagaimana ini ketika dijalankan sama Ilham sendiri dan komunitas seperti apa berjalannya? Iya. Film itu ada 5 tahap ya, Anjir. 5 tahap itu kita pertama dari tahap developing, kita riset beberapa orang yang mengalami kejadian yang sama dengan cerita kita. Terus juga kita developing bersama mentor. Dan ya namanya skrip kan ada draft 1, draft 2, draft 3 itu kita finalisasi dengan baik ya. Karena ada beberapa cerita juga kadang udah sangat bagus, tapi ketika melihat skripnya, oh ternyata ini scene-nya susah. Jadi kayak kita nggak bisa produksi ini dengan dana yang segini gitu. Jadi itulah tujuan developing untuk merencanakan beberapa hal tersebut. Kemudian setelah developing, setelah ada namanya skrip dan final draft gitu, kita masuk ke tahap pra-produksi. Itu di tahap pra-produksi itu sudah melibatkan beberapa chief kamera, sound, artistik, editing, dan lain-lain. Jadi masing-masing divisi itu ada kepalanya dan mereka tuh juga memberi saran dan kita berdiskusi dengan sutradaranya, produsernya. Ini kemungkinan soundnya mungkin kayak gini nih, ditambah kayak gini nih gitu. Atau mungkin kameranya mungkin kita ambil shotnya begini aja gitu. Jadi benar-benar ada diskusi sampai benar-benar fix untuk kita syutingkan. Jadi kita di saat produksi nanti kita sudah tahu mau ngapain gitu. Semua kru itu sudah tahu mau ngapain. Kemudian sudah di pra ini cukup panjang ya. Kita mencari lokasi di sini. Ada yang namanya reka adegan. Kita mereka adegan dengan dummy atau talent dummy lah kayak gitu. Terus kita juga tes cam. Ini perjalanan pra ini sangat panjang ya. Dan banyak orang bilang kalau film yang baik itu berawal dari progresnya yang baik gitu. Jadi kalau filmnya nanti produksinya nanti kacau itu pasti pranya yang belum benar-benar baik. Ketika sudah kelar semuanya di praproduksi, baru kita produksi film. Itulah yang syuting yang sering di share gitu, yang ada di BTS. Nah kemudian kalau untuk film pendek ini kan rata-rata syutingnya 2 atau 3 hari ya, paling tuh kita syutingnya 4 hari paling panjang, bahkan bisa sehari kalau filmnya pendek 5 menit kayak gitu. Kemudian setelah produksi kita masuk ke tahap post pro. Di post pro inilah editing, ya editornya mengedit, terus kita juga masukin sound, masukin musik, terus juga ada yang namanya color grading, kita mixing suaranya tuh biar lebih nyampur sama musiknya, baru kredit title gitu. Dan di fase terakhir itu distribusi. Ini fase yang jarang banyak orang tahu ya. Maksudnya ketika udah kelar produksi orang kan kru hilang semua. Kemudian udah editing. Nah setelah editing pun semua kru hilang semua, nggak tahu lagi filmnya tuh seperti apa, ditayangin di mana ini di mana. Jadi progres distribusi itu penting karena ketika filmnya jadi
nggak mungkin kita nonton sendiri Iya, aja, betul. sekeruan aja kan. Harus Jadi di-share begitu ya. harus di-share ke beberapa festival, harus disubmit ke beberapa festival, dan biasanya tuh ada kenalan-kenalan orang di sini, orang di sini ditayangkan di kotanya dan lain-lain. Betul. Artinya cukup panjang ya prosesnya. Sangat panjang. Mungkin kita melihat film begitu, ternyata proses di belakangnya itu sangat panjang gitu. Dan itu baru film pendek. Betul, apalagi film panjang gitu ya. Baik. Nah, ini salah satu mungkin yang cukup sulit menurut saya, karena ada istilah juga ide itu mahal begitu ya. Iya. Nah, ini biasanya kalian mendapatkan ide cerita dari mana saja dan latar belakang ceritanya didapat dari mana saja begitu ya? Kalau ide cerita, kebetulan aku sendiri sebagai scriptwriter ya. Jadi kadang tuh kita melihat yang jauh tapi nggak ngelihat yang dekat gitu. Padahal itu ide-ide cerita yang mahal itu ada di sekitar kita. Kayak aku pernah bikin seorang anak yang sial gitu, yang pernah dibuang oleh bapaknya, kemudian diadopsi kembali. Itu kan banyak hal-hal yang ketika kembali itu bisa dieksplor untuk dijadikan film kan. Kemudian ada beberapa ide-ide yang agak sedikit tabu gitu, agak sedikit jarang dibicarakan. Kita lihat outputnya dulu. Kalau outputnya secara festival kan itu banyak film-film yang jarang didengar di film komersial ya. Kayak ada beberapa tentang suara, tentang gender dan lain-lain, feminisme, kita menyuarakan tentang itu. Dan untuk ide kita rata-rata semuanya itu latar belakangnya itu di Palembang ya. Karena ya kita lahir di sini, besar di sini, jadi kita paling dekat ya. Paling dekat itu di Palembang. Jadi untuk ide ya kayak kalau bisa jangan yang kayak bikin Hollywood gitu. Kita kan dipaparin Hollywood terus kan dari kecil kan. Jadi ketika mau bikin film, bikin ide ceritanya tuh langsung pikirannya aneh lah, Marvel dan lain-lain gitu. Kayak bikin ada monster nanti keluar dari Sungai Musi gitu kan, itu kan nggak bisa kita produksi. Jadi kita mulai dari hal yang dekat, hal yang ada empatinya gitu. Betul. Mungkin dari perjalanan aku datang ke sini, mungkin tadi ada ketemu sekian orang gitu, itu bisa jadi film. Gitu ya. Baik. Nah, ini berapa lama proses membuat film, dan mungkin ada cerita menarik selama proses film begitu? Mungkin ada kisah-kisah apa begitu selama proses pembuatan film, Ilham? Iya, banyak pastinya. Boleh orang bilang tuh gitu. kalau syuting tuh sebenarnya nyari masalah ya. Jadi kalau untuk film pendek itu kalau untuk proper ya, proper dan dijadwalkan dengan baik itu mungkin 3 bulan sudah cukup ya. Tapi kalau kita kan termasuk juga tidak proper ya. Jadi developingnya sebulan, sekarang kemudian break, udah nggak tahu mau ngapain lagi, kemudian baru kita jalan pra produksinya gitu. Jadi ya itu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Untuk cerita menariknya ya karena kita sebenarnya tuh bukan orang yang profesional ya. Semua di dalam komunitas ini kita masih belajar, pun belajarnya juga by YouTube dan pengalaman kita sebelumnya gitu. Jadi banyak sekali kesotoyan kita gitu yang berdampak di produksinya. Kita pernah pas syuting lokasinya ternyata nggak deal, tapi kita udah di lokasi kayak gitu. Atau kita pernah syuting juga karena komunikasi ke orang lokasinya beda gitu kan, orang lokasi kan belum pernah tahu kan syuting proper itu seperti apa, dikiranya mungkin kayak syuting konten kayak biasa kan. Jadi ketika dia udah deal, pas kita datang yang punya lokasi kaget gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kayak gitu, apalagi di fase editing gitu, di fase yang setelah kita syuting tuh udah haru-haru banget, udah pelukan, bagi-bagi baju biasanya kan. Kemudian pas editing hilang semua kru gitu. Kita lupa filmnya belum jadi nih sebenarnya. Itu sih banyak banget sih yang bisa diceritakan di film sih. Baik, seru banget ya ini. Ternyata membuat film itu ada cerita serunya, ada ceritanya juga, dukanya juga ada, begitu banyak. Baik. Nah, tadi kan juga diceritakan bahwa alat-alatnya juga dipinjamkan oleh senior, begitu. Nah, selain dari situ, alat-alatnya dari mana saja? Karena kan untuk membuat film itu peralatannya cukup banyak, begitu. Biasanya kita investasi sendiri sih di komunitas. Dananya dari mana? Kita biasanya ikut lomba-lomba lokal, lomba-lomba festival film lokal gitu. Dan kadang tuh mereka juara 1 atau juara 2-nya tuh dapat hadiah uang gitu. Jadi uangnya itu kita simpan buat kas dan kita beliin alat-alat ya, kayak peralatan sound, peralatan lighting yang mungkin 30% untuk membantu produksi ya, sisanya minjem gitu, atau sewa gitu. Oke. Nah, ini kan untuk membuat satu film ini tentunya ada sebuah evaluasi begitu ya. Nah, ada juga tadi kan disebutkan juga ada mentornya. Nah, boleh diceritakan mentor ini seperti apa dia untuk mengevaluasinya begitu, Irfan?
Kalau mentor itu film kan ada banyak banget divisinya. Jadi mungkin secara evaluasi itu banyak dari hal skrip, dari hal teknis, kameraan, dan sementara kita tuh sudah lumayan banyak ya abang-abangan lah kayak gitu di Palembang yang merevisi atau mengevaluasi kita kayak seharusnya kalian jangan bikin film yang seperti ini, seharusnya kalian mengambil gambarnya seperti ini. Itu kan semuanya ada alasan lah ya kan. Kalau sudah sinematografi itu kan nggak bisa asal-asal ambil shot gitu kan. Jadi sangat perlu diskusi. Juga banyak di luar sana tuh yang bukan orang Palembang ya, kayak beberapa kita berelasi dan bermain keluar, mereka tuh juga sering memberi saran, memberi eval gitu kayak lo kalian kenapa nggak bikin yang kalian aja gitu. Kenapa kalian mau kayak gini gitu kan budaya kan culture beda-beda gitu kan. Kayak di Jogja pun juga banyak sekali film pendek dengan gayanya gitu dan bagus filmnya dan itu kadang menginspirasi kita untuk membuat film seperti itu gitu. Tapi dia memberi saran gitu, kenapa kalian mau bikin film kayak filmmaker Jogja, bikin aja yang kayak kalian gitu. Jadi banyak sekali evaluasi dari mentor-mentor atau teman-teman sebaya sih. Karena mereka juga lahirnya dari komunitas di luar sana. Jadi banyak banget koneksi itu. Dan juga artinya itu juga menambah ilmu pengetahuan juga begitu ya. Baik Ilham, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda, dan saudara kami masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbasel, saudara, dan masih bersama saya Ilham Prajatama, Ketua Komunitas Shock Film. Baik, Ilham, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau berbicara mengenai komunitas, pastinya ada yang datang, ada yang pergi, begitu. Pastinya ada alumni, begitu. Nah, ini boleh diceritakan alumni dari komunitas ini kemana saja? Apakah mereka juga masih berada di jalur perfilman, begitu? Kita tuh kan di grup ada 60 orang ya. Nah 60 orang tuh juga termasuk orang-orang itu sih sebenarnya. Jadi ya mungkin mereka juga masih bagian dari Shock. Jadi beberapa orang tuh memang ada yang benar-benar kuliah film dan beberapa orang juga ada yang memang memiliki keberanian untuk merantau ya. Dengan tidak punya apa-apa dan tidak ada siapa-siapa relasi gitu. Jadi memang beberapa dari teman kita itu ada di divisi kamera sih banyak. Ada di divisi kamera, ada Alif namanya, boleh saudara? Enggak apa-apa. Ya, ada Alif itu biasanya dia di divisi kamera. Dia di Palembang itu sering kita pakai sebagai DOP-nya. Sementara sekarang dia di Jakarta sekarang belajar lah, sembari berkuliah. Juga ada juga salah satu teman kita yang dapat nominasi FFI untuk personal ya, namanya Della Rosa. Itu tapi dia di nominasi kritik film. Dia juga memang sembari kuliah juga anak IKJ. Juga ada banyak lah, ada Sadam di divisi kamera gitu, di divisi lighting, di divisi cahaya dan lain-lain. Ada divisi artistik juga. Dan ada juga salah satu teman kita ya, ketua Shock terdahulu gitu. Ada namanya Brian, itu dia sekarang jadi produser freelance lah di Jakarta. Beberapa memproduksi film-film, bukan film sih, beberapa memproduksi iklan sosial media gitu. Oke, artinya banyak juga yang ke jalur profesional begitu ya dari komunitas ini. Baik. Nah, dari berbagai film yang kalian buat begitu, apakah ada mungkin salah satu film yang berkesan menurut kalian? Ya, banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh disebutkan satu-satu gitu. Oke. Apa, Ilham? Kalau berkesan buat aku sendiri tuh ada yang namanya film Dua Pilar Satu Atap. Itu film pertamaku sebagai sutradara dan juga itu film pertama juga yang kita didistribusikan dengan baik. Sebelumnya kita tuh ikut festival film lokal terus kayak gitu. Ada lomba lokal ikut, ada lomba lokal ikut, dapat duit kayak gitu dan untuk investasi ya. Sementara setelah Dua Pilar itu kita bikin film dengan genre sedikit isu gitu. Ada film yang bersuara gitu, bikin film yang baik dan distribusinya kita tayangkan di beberapa festival nasional bahkan internasional, tapi ditayangkan di Indonesia gitu. Festival internasional ditayangkan di Indonesia. Itu cukup banyak membuka jalan relasi, kenalan dengan beberapa filmmaker lainnya, dan dari situ pun juga kita banyak banget support datang setelah film itu ya.
Oke. Nah, menurut Ilham pribadi sebenarnya apa sih untungnya begitu atau manfaatnya dari bergabung dengan komunitas film ini sendiri? Ya, paling utama sih naikin value ya. Betul. Naikin value. Untuk yang memang suka film, ini bisa jadi sarana tepat untuk berkarir ya, untuk belajar karena kita mungkin sebenarnya kita masih belajar juga sama-sama, tapi ya lumayan lah bisa transfer ilmu ke kalian gitu. Dan di luar pun juga kalian tidak menyukai film gitu, karena ada beberapa juga kan yang tidak tahu, tidak suka lah dengan syuting dan lain-lain kan. Dan setelah masuk tuh jadi suka karena ada beberapa hal yang bisa menaikin diri mereka ketika mereka syuting gitu, kayak sekedar bangun pagi karena kita bisa crew call jam 5, jam 6 dan repeat tiap harinya gitu. Kita selesai sampai jam 9 malam kadang gitu. Itu sebenarnya nggak baik sih karena overwork ya. tapi untuk awal itu karena kita ya teman-teman semua ya, jadi kita bersama dalam waktu tersebut. Jadi setelah syuting tuh kayak ada ngerasa kayak wah gitu kayak. Betul. Dan kangen jadi gitu. Jadi ya fun aja sih sebenarnya sih. Betul. Ternyata komunitas ini bukan hanya orang yang tertarik di film dan awalnya yang tidak tertarik juga pas ikut jadi tertarik begitu di film. Baik. Nah, kalian sendiri kan ini pernah ikut kompetisi dan juga pernah menang juga begitu. Nah, boleh diceritakan seperti apa pengalamannya? Kompetisi ini aku bagi jadi dua dulu ya. Ada beberapa kompetisi yang memang lomba film dan ada beberapa festival film yang tujuannya memang berjejaring dan ditayangkan di situ saja atau sudah menang sepertinya. Nah, kalau untuk lomba kita pernah juara 1 I40 Film Festival di tahun kemarin ya, tahun 2023 untuk film Wendelia Losar Camellia. Dan juga beberapa kita pernah bikin iklan di lomba salah satu air mineral, boleh sebut nggak? Ya, jadi ada beberapa, ada yang itu, dan itu nasional. Juga ada beberapa film festival film polisi. Ada festival film polisi, kita masuk di 10 besar dan dan viewers terbanyak. Dan banyak lomba-lomba lokal lainnya di Palembang itu, kayak ada Rentak Batang Hari 9 itu kita pernah juara 2 di dokumenter Ngidang gitu. Nah, itu untuk lomba. Sementara kalau untuk film festival yang official selection itu kita pernah di Madani Film Festival, itu festival film internasional yang menayangkan film-film tentang agama untuk film Dua Pilar. Kemudian kita pernah masuk di layar komunitas JAF, Jogja Asian Film Festival, itu juga internasional untuk film Wendelia Losar Camellia. Kemudian ada beberapa juga festival nasional kayak Festival Film Bulanan, itu festival yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata. Juga ada Malang Film Festival, Ciputra Film Festival, Kolektif Film Festival, dan beberapa film-film mahasiswa lah kayak Lampung Film Festival dan lain-lain. Baik. Nah, tentunya saat ini kalian masih memproduksi film kan? Nah, ini boleh diceritakan mungkin apakah sedang dikerjakan dan mungkin boleh dibocorkan sedikit begitu seperti apa? Ya, kebetulan kemarin itu kita baru dapat developing ya di salah satu festival namanya Mini Kino Film Festival. Dan mereka ada program namanya Source Up, itu dengan manajemen talenta nasional dari Kemendikbud. Dan terpilih 8 tim untuk di developing skripnya. Salah satunya dari kita, film. Kita kebetulan baru selesai dan judul film pendek fiksinya itu namanya Ujung 8 untuk film kita. Itu bercerita tentang pertemanan, persahabatan yang terjadi di Palembang lah, namanya Ujung 8 ya. Nah, jadi istilah Palembang ya. Iya, jadi kita sekarang sedang menggarap progres itu dan sekarang di tahap development, dan kita juga sedang mencari dana atau mencari support untuk membuat film ini jadi. Karena film ini lumayan, outputnya ini sih lumayan besar ya, karena target kita udah nasional kan, sekarang target kita mencoba ke internasional. Jadi kalau ada yang mau membantu, bolehlah share. Silakan gitu ya. Bolehlah
hubungi kita di Shop Film, karena Baik. membantu itu sebenarnya nggak harus dana ya. Karena bisa membantu dengan alat atau membantu dengan menyewakan tempat untuk kita rapat gitu, atau dan lain-lain. Baik. Dan ini juga bisa memajukan perfilman di Betul. Palembang khususnya begitu. Baik. Nah, Membawa nama Palembang ke internasional. betul. Nah, ini misalkan ada mungkin saudara Kompas TV Palembang yang ingin bergabung di komunitas Shop Film sendiri, ini seperti apa, Ilham? Kita nggak ada kriteria khusus ya. Pokoknya pantengin aja IG Shop Film. Kalau kita sedang rame Instastory itu berarti kita lagi sedang produksi. Nah itu DM aja. Kalau mau ikut pasti kita mau kok. Terbuka begitu ya. Sangat terbuka. Siapapun boleh bergabung. Iya. Baik. Nah, ke depan apalagi rencana Shop Film yang akan dilakukan dalam waktu dekat mungkin? Ya, dalam waktu dekat mungkin kita bakal membuat konten-konten video untuk Natal, Tahun Baru, atau bikin konten dan kita tabung ya, dan kita tayangkan saat bulan puasa nanti. Karena teman-teman kebetulan balik kan di Desember ini, di akhir Tahun Baru ini. Kemudian untuk jangka panjangnya ya kita akan memproduksi itu tadi, film Ujung 8 tadi, dan juga mungkin kita bakal beberapa bakal bikin film pendek dan kolaborasi dengan beberapa sinias atau PH-PH lokal tuh kayak Musik Kreatif, Layar Taman, Iris gitu. Oke. Nah, mungkin terakhir ini harapan dari Ilham sendiri terkait dengan komunitas ataupun dari Ilham sendiri, silakan. Aku harapan untuk sinias-sinias Palembang saja sih ya. Tetap konsisten, karena sebenarnya ini tidak mudah ya untuk berada di jalur ini. Dan semoga kedepannya di Palembang itu lebih hidup perkomunitasan ya, nggak hanya film gitu, dan bisa berkolaborasi bersama. Baik. Terima kasih Ilham, dan semoga ini komunitasnya berjalan lancar, film-filmnya berjalan lancar juga begitu, dan juga makin banyak lagi orang-orang yang tertarik di dunia perfilman untuk memajukan perfilman di Kota Palembang khususnya. Baik. Terima kasih Ilham, dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robiasa pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.